Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yola Navarina Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah proses bisnis. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yaitu Miranda Bakpahan dengan NIM F1E122003, Siti Fatima F1E122013, Sonia Diabel Melani Munte F1E122093, Safira Mahabatul Anita F1E122127, dan Delika F1E122196 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami yaitu analisis proses bisnis menggunakan value chain. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu value chain. Value chain atau rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Porter dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Dengan analisa value chain, perusahaan bisa melihat di mana saja mereka bisa meningkatkan efisiensi atau menciptakan diferensiasi yang lebih baik dari kompetitor. Model perencanaan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang saling terhubung untuk mencapai tujuan organisasi. Proses bisnis yang baik dan benar harus efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, optimasi sumber daya manusia, pengambilan keputusan dan keuntungan organisasi. Pemodelan proses bisnis menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN untuk mempresentasikan proses bisnis dan mendukung manajemen proses bisnis atau MPB. Model perencanaan pemodelan proses bisnis berdasarkan BPM yang meliputi tahapan identification, discovery, analyze, redesign, implementation, monitoring, and control. Model ini diimplementasikan dengan studi kasus administrasi akademik Universitas Dinamika dan dapat digunakan sebagai panduan bagi organisasi atau departemen dalam melakukan perencanaan pemodelan proses bisnis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap metodologinya. Di mana itu adalah tahap permulaan, di mana tahap permulaan itu kita bisa untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini akan digunakan sebagai studi kasus pada model perencanaan pemodelan proses bisnis. Terus lanjut ke untuk merancang kerangka konsepsional, itu menyusun kerangka konsepsional model perencanaan pemodelan proses bisnis berdasarkan BPM. Lalu ada tahap pengembangan di mana dari merancang kerangka konseptual tadi kita ke pengembangan dari implementasi model, di mana yang pertama mengembangkan model berdasarkan kerangka konseptual, yang kedua implementasi model dengan studi kasus. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi model. Evaluasi model ini berdasarkan metode dan hubungan antara tahapan dari hasil studi kasus pada tahap sebelumnya. Next. Oke, kita masuk ke hasil pembahasan, di mana hasil pembahasan pada hasil tahap permulaan itu dibagi untuk menjadi dua, yaitu ada pengumpulan data, di mana tahap-tahap pengumpulan data ini dari bagian administrasi akademik Universitas Dinamika, itu tuh memiliki data-data dengan tujuannya mengembangkan pendidikan yang inovatif. Struktur organisasinya dapat kita lihat pada bagian tersebut, yaitu role-nya adalah ketua bagian akademik Universitas Dinamika. Role-nya ada front office, middle office, dan juga back office. Lalu tugas pokok dan fungsional bisa kita lihat di gambar penjelasan di PPT, itu adalah untuk peranan dari ketua bagian, yaitu membuat kebijakan, aturan, dan menjamin seluruh proses perkuliahan. Front office itu mengelola administrasi mahasiswa baru, administrasi perwalian, perkuliahan, dan pengumuman mahasiswa. Lalu middle office itu ada mengelola permintaan surat akademik, layanan beasiswa, layanan permintaan pembuatan KTM. Lalu yang terakhir itu adalah back office, yaitu mengelola administrasi ujian dan penilaian.
Next. Lalu yang kedua itu adalah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual model perencanaan pemodelan proses ini berdasarkan BPM itu menghasilkan dua perencanaan yang meliputi. Yang pertama itu adalah perencanaan formulasi perbaikan, yang kedua perencanaan implementasi dan evaluasi, seperti ditampilkan pada gambar di PPT. Next. Lalu pada hasil tahap pengembangan, yang pertama itu perencanaan formulasi perbaikan, itu ada identifikasi, discovery, analis. Yang pertama itu adalah identifikasi, di mana dapat dilihat pada PPT tersebut, gambar identifikasi proses bisnis itu berdasarkan value chain. Lalu yang discovery, di mana berdasarkan value chain aktivitas utama yang akan diuraikan ada 10 aktivitas. Namun untuk studi kasus ini kita gunakan 3 aktivitas utama saja. Yang pertama itu adalah mengelola peranan front office, middle office, back office. Nah, terus lalu mengelola hasil nilai ujian, mengelola permintaan surat akademik, mengelola administrasi perkuliahan. Di mana untuk yang pertama, discovery dari mengelola administrasi perkuliahan, yang dimulai itu dari dosen memberikan pembelajaran dan penugasan ke mahasiswa. Sebelum proses belajar dan mengajar terlebih dahulu, dosen melakukan persiapan dengan mengambil media yang digunakan dalam mengajar yang disediakan oleh staf administrasi umum. Selanjutnya, staf administrasi umum melakukan pencatatan kehadiran dosen. Lalu yang kedua itu ada mengelola permintaan surat akademik, di mana ada kegiatan pengelolaan surat akademik yang dilakukan oleh staf middle office ini, itu dilakukan seperti surat balas studi sementara, batas studi tetap, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mengelola administrasi ujian dan penilaian, di mana mengelola administrasi ujian dan penilaian merupakan kegiatan penilaian dilakukan oleh dosen dari hasil mahasiswa yang melakukan ujian. Lalu yang ketiga itu ada analis, di mana tahap analis ini merupakan kegiatan menganalisis permasalahan dan dampak resiko yang akan terjadi pada proses bisnis ini. Bisa dilihat pada tabel berikut, itu adalah hasil yang digunakan sebagai dasar perbaikan pada proses bisnis tersebut. Next. Lalu ada redesign, yang pertama itu redesign dari mengolah administrasi perkuliahan. Oke, redesign ini itu merupakan tahap proses perbaikan dari proses bisnis berdasarkan 12 tools fundamental BPI. Itu mengelola administrasi perkuliahan. Pada tahap ini, menganalisis dari hasil analisis permasalahan dan dampak resiko yang akan terjadi pada proses bisnis tersebut. Setiap detail proses bisnis dianalisis berdasarkan teknik AI. Pada aktiviti mengelola administrasi perkuliahan, peranan administrasi umum dieliminasi, karena pengelolaan kehadiran dosen dan mahasiswa sudah dilakukan otomatisasi dengan menggunakan sensor ketika dosen dan mahasiswa hadir dalam perkuliahan. Penggambaran notasinya bisa dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatima. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sonia Diabel Melani Munte. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya itu masih di dalam bagian redesign, yaitu mengelola permintaan surat akademik. Dapat dilihat pada slide tersebut, terdapat proses bisnis di bagian mengelola permintaan surat akademik. Yang pertama, di situ mahasiswa akan mengisi formulir surat akademik. Yang kedua, mahasiswa meminta agar Kaprodi meng-approve surat akademik tersebut. Yang ketiga itu, mahasiswa menyerahkan formulir kepada AAK setelah mendapatkan approval dari Kaprodi. Yang keempat, middle office melakukan pengecekan tunggakan dan keuangan atau ke perpustakaan. Dan yang kelima, middle office cetak surat akademik. Next. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah mengelola administrasi ujian dan penilaian.
Mengelola administrasi ujian dan penilaian merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dan hasil mahasiswa yang melakukan ujian. Selanjutnya, hasil ujian ini akan direkapitulasi direkapitulasi oleh back office. Pada aktivitas pengelolaan administrasi ujian dan penilaian, ada dua proses yang di-generate oleh sistem tanpa mendapatkan inputan dari user atau pengguna. Adapun dua proses tersebut adalah membuat jadwal ujian dan membuat jadwal jaga ujian. Sedangkan dua proses lainnya yaitu menginputkan nilai dilakukan otomatis namun ada inputan dari user. Sedangkan rekap nilai otomatis tanpa inputan dari user atau pengguna. Next. Selanjutnya itu ada di bagian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah menentukan prioritas. Penentuan prioritas ini ditentukan berdasarkan urutan aktivitas utama value chain dan berdasarkan risiko yang terjadi. Dan yang kedua itu yaitu menentukan periode waktu. Menentukan periode waktu dapat dilakukan dengan merencanakan monitoring kegiatan untuk memantau seluruh aktivitas proses bisnis dan untuk memastikan kesesuaian antara implementasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Next. Dan yang terakhir itu adalah hasil tahap akhir. Berdasarkan evaluasi dari model tersebut, bahwa metode atau teknik yang digunakan tepat berlandaskan penelitian sebelumnya, dan setiap tahapan runtut serta ada keterhubungan di masing-masing tahapannya. Demikian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sonia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu mengenai perbaikan proses bisnis industri kecil menengah boneka di Kota Bekasi dengan pendekatan value chain. Telah dilakukan wawancara dengan salah satu pengusaha boneka di Kota Bekasi, yaitu Bapak Rudi. Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa secara umum usaha boneka menghadapi beberapa masalah. Pertama, modal. Jika memiliki uang tunai, harga bahan baku jauh lebih murah dibandingkan dengan pembayaran secara tempo. Kedua, pemadaman listrik yang memperlambat produksi, dan jika terjadi kerusakan mesin, memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk memanggil teknisi. Ketiga, faktor alam, seperti banjir di Kalimantan dan jembatan putus, menyebabkan keterlambatan pengiriman produk. Keempat, jika ada pekerja yang sakit, kecepatan produksi berkurang. Kelima, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pabrik ke tempat produksi. Keenam, masalah dengan koneksi internet yang terkadang terputus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses bisnis yang berlangsung pada IKM boneka dengan menggunakan pendekatan rantai nilai atau value chain, serta memberikan saran untuk perbaikan proses bisnis pada IKM boneka berdasarkan pendekatan tersebut. Next. Adapun bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, mengenai bahan. Penelitian ini menggunakan berbagai data termasuk data logistik masuk, proses produksi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, layanan, pembelian, riset dan teknologi, manajemen sumber daya manusia, serta administrasi umum. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan para pemilik usaha kecil menengah boneka di Kota Bekasi. Kedua metode, penelitian ini menggunakan metode pendekatan rantai nilai atau value chain. Rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan dan menggambarkan perspektif perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu aktivitas logistik masuk. Mengenai aktivitas logistik masuk ini, bahan baku dipesan langsung dari supplier di Bekasi atau Bandung yang dikenal berkualitas baik. Barang diterima melalui paket atau dibeli langsung. Kedua, aktivitas operasi. Produksi boneka masih manual pada beberapa tahap seperti desain dan finishing. Namun, teknologi juga digunakan untuk mempermudah produksi. Limbah produksi ditangani oleh agen atau digunakan untuk produk lain.
Ketiga, aktivitas logistik keluar. Pembeli biasanya memesan melalui WhatsApp untuk pre-order, lalu barang diproduksi dan dikirim via ekspedisi atau diambil langsung di toko, dengan pembayaran dilakukan setelahnya. Keempat, aktivitas pemasaran dan penjualan. Pemasaran dilakukan melalui agen terpercaya, lokasi penjualan langsung, atau media telepon atau WhatsApp, dengan banyak penjualan melalui pre-order dan negosiasi harga. Pembayaran bisa tunai atau transfer. Selanjutnya, aktivitas pelayanan jasa. Pelayanan terbatas pada diskon dan penanganan keluhan seperti perbaikan barang rusak atau pengiriman ulang. Ada juga layanan pesanan khusus atau custom. Keenam, aktivitas pembelian. Pembelian biasanya tidak terencana karena permintaan yang fluktuatif. Pengadaan dilakukan berdasarkan pesanan. Kemudian ada aktivitas teknologi riset dan pengembangan sistem. Teknologi terus dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat produksi. Kedelapan, ada aktivitas manajemen SDM. Kesembilan ada aktivitas manajemen SDM. Itu pengelolaan SDM minim karena banyaknya pekerja berpengalaman dari pabrik boneka. Karyawan baru dibimbing oleh yang berpengalaman. Kesejahteraan pekerja diperhatikan melalui THR dan bantuan kesehatan. Karyawan dibagi menjadi harian, borongan, dan tetap dengan honor berdasarkan hasil produksi untuk harian dan borongan. Yang terakhir ada aktivitas administrasi umum. Pengusaha memiliki ruang penyimpanan, produksi, dan toko sendiri. Tempat produksi adalah milik sendiri sehingga tidak ada biaya sewa. Limbah limbah produksi dikelola oleh agen dan pengusaha memiliki kendaraan untuk pengiriman. Penggunaan teknologi sebagai infrastruktur dan sarana marketing mulai diimplementasikan terutama selama pandemi. Next. Adapun permasalahan dan perbaikannya, yang pertama yaitu permasalahan di pembelian material membutuhkan waktu untuk memesan dan mengantarkan. Jika mendesak, material diambil langsung ke supplier. Solusinya itu menggunakan supplier dalam kota Bekasi melalui kerjasama dengan produsen terkait. Kedua, ada masalah permintaan desain dan custom yang sulit memakan waktu, serta masalah jahitan yang lepas. Solusinya yaitu membuat kesepakatan dengan pembeli tentang biaya sampel dan batas maksimal perbaikan melalui surat perjanjian kerja atau MOU. Merekrut karyawan khusus untuk kepala quality control guna mencegah keluhan tentang jahitan. Selanjutnya masalah mengenai belum adanya mekanisme pengiriman barang dan jaminan saat pengiriman. Solusinya itu bekerja sama dengan jasa pengiriman barang melalui MOU yang menjamin penggantian jika ada barang kurang atau rusak, membuat kesepakatan dengan konsumen terkait jasa pengiriman. Kemudian ada masalah pengusaha masih mengandalkan langganan yang ada dan tidak memanfaatkan promosi melalui internet, tidak menerima dropship. Solusinya bisa dengan bergabung dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak melalui pelatihan digital marketing atau e-commerce, menerima order dropship, dan pembelian satuan dengan pelatihan digital marketing. Kemudian ada masalah tidak memiliki mekanisme sendiri untuk menangani keluhan yang menyebabkan pengiriman barang baru pada pengiriman berikutnya setelah ada keluhan. Solusinya salah satunya itu tingkatkan pelayanan pada konsumen dengan diskon, penanganan keluhan, dan pelatihan service excellence. Terakhir ada masalah tidak ada perencanaan forecasting untuk pembelian barang, menyebabkan kekurangan bahan baku saat permintaan tiba-tiba tinggi. Solusinya itu membuat rencana peramalan untuk menghindari kekurangan bahan baku, cari investor untuk mendapatkan modal tambahan agar bisa menambah stok barang dan menerima pesanan lebih banyak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Delika. Kepada Delika dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan strategis SI atau TI menggunakan metode value chain pada Politeknik Negeri Sambas. Teknologi informasi kini menjadi komponen vital dalam manajemen pendidikan tinggi, termasuk di Politeknik Negeri Sambas. Implementasi TI yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pendidikan, dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan proses bisnis, adaptasi infrastruktur TI menjadi esensial untuk mengantisipasi kebutuhan strategis di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategis SI atau TI diperlukan untuk mengembangkan sistem terintegrasi yang mendukung visi, misi, dan tujuan strategis institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan strategis, menganalisis value chain dalam konteks perencanaan strategi SI atau TI, mengembangkan strategi SI atau TI yang mendukung pencapaian visi dan misi, menyusun roadmap pengembangan SI atau TI untuk periode
2023-2027 yang selaras dengan rencana bisnis institusi dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait implementasi SI atau TI di Politeknik Negeri Sambas. Next. Next. Baik, untuk hasil dan pembahasan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai sistem informasi yang digunakan Politeknik Negeri Sambas, termasuk sistem informasi akademik e-learning dan sistem informasi kepegawaian. Setiap sistem dianalisis dengan menilai seberapa baik mereka mendukung proses bisnis inti dan fungsi pendukung institusi. Berikut adalah temuan utamanya. Yang pertama adalah sistem informasi akademik, di mana sistem informasi akademik ini digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa, termasuk pendaftaran, penilaian, dan jadwal analisis, menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah membantu mengurangi beban administratif, masih terdapat kendala dalam integrasi data dan penggunaan oleh staf non-akademik. Kemudian yang kedua yaitu e-learning. Platform e-learning di Politeknik Negeri Sambas memungkinkan pengajaran dan pembelajaran secara online, namun implementasi belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur TI dan tingkat adopsi yang rendah di kalangan dosen dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu sistem informasi kepegawaian. Sistem ini digunakan untuk mengelola data kepegawaian, termasuk absensi, payroll, dan evaluasi kinerja. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen SDM, namun masih terdapat tantangan dalam integrasi dengan sistem lain seperti keuangan dan akademik. Analysis valuation dilakukan untuk menilai sebagaimana masing-masing komponen TI berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis institusi. Next. Kemudian untuk kekuatan dan kelemahannya, untuk kekuatan yaitu SDM IT yang kompeten, di mana Politeknik Negeri Sambas memiliki staf IT yang muda dan terlatih dengan baik, yang mampu mengolah dan mengembangkan sistem TI yang ada. Kemudian yaitu struktur kelembagaan yang kuat, struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan memudahkan implementasi dan kebijakan dan strategi TI. Kemudian kelemahannya itu kekurangannya roadmap pengembangan SI atau TI. Tidak adanya roadmap yang jelas untuk pengembangan SI atau TI menyebabkan inisiatif TI seringkali tidak terkoordinasi dengan baik. Kemudian yaitu kedua, sistem informasi yang terpisah-pisah. Banyaknya sistem informasi yang tidak terintegrasi menyebabkan redundansi data dan inefisiensi operasional. Kemudian ancaman dan peluangnya yaitu pertama ancaman persaingan dengan program studi sejenis. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Kemudian untuk peluangnya yaitu lokasi yang strategis dan dukungan pemerintah. Next. Untuk strategi yang diusulkan yakni berdasarkan hasil analisis value chain dan SWOT, beberapa strategi yang diusulkan yaitu meliputi satu, peningkatan integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada untuk memastikan data yang konsisten dan akses informasi yang mudah. Kemudian yang kedua yaitu penguatan jaringan, meningkatkan infrastruktur jaringan untuk mendukung kebutuhan komunikasi data dan data yang meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan layanan berbasis web, mengembangkan layanan online yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, staf untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Layanan ini meliputi portal akademik, platform e-learning yang lebih interaktif, dan sistem manajemen SDM yang berbasis web. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan layanan berbasis klien, mengembangkan aplikasi mobile dan layanan digital yang user-friendly untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Delika. Baik, sini kami sudah selesai menyelesaikan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang jurnal tentang analisis proses bisnis menggunakan value chain. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.